Oke, halo semua teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam naungan kesehatan ya. Kali ini kita akan bahas feature, akan bahas topik yang ringan-ringan aja, karena ini menjelang Piala Dunia. Ya, jadi kurang lebih Piala Dunia itu bulan November ya sekarang. Jadi sekitar ya 8 bulan lagi lah, 7-8 bulan lagi Piala Dunia akan bergulir. Jadi gua akan bahas yang ada hubungan dengan Piala Dunia. Nah, topiknya adalah kita akan sedikit bernostalgia ke mungkin 30 tahun terakhir kurang lebih. Gua akan sedikit bercerita mengenai Piala Dunia, edisi-edisi Piala Dunia dari mulai tahun 90 sampai dengan tahun 2018, mungkin 2022 ini, yaitu gini. Jadi Piala Dunia kapan aja yang tidak diikuti oleh klub besar ya. Nah, yang pertama, kenapa gue tarik dari tahun 90 ya supaya nggak terlalu lama ya. Karena kalau dari tahun 30 nanti videonya kelamaan. Dan kedua, ya lebih kontekstual, lebih lebih ya kontekstual, artinya masih sepak bola yang belum terlalu lama lah. Jadi masih bisa kita ikuti ya. Nah, kalau bicara tahun 30-an tentu nuansanya beda ya. Kemudian yang kedua, kan tadi temanya tim negara-negara yang pernah absen di Piala Dunia sejak tahun 90, siapa aja dan kapan. Nah, jadi pertama supaya kita disclaimer dulu ya, supaya juga clear, negara yang dianggap negara besar ini kategorinya, gua kategorikan ada 8 negara ya. Eh, Tentu ukurannya adalah negara yang punya prestasi atau punya exposure gitu. Jadi pertama dari Latin, Brazil dan Argentina ya. Kita semua sepakat lah ya, ini tim besar lah dari segi prestasi maupun exposure. Nah, sebenarnya Uruguay ini kita tahu pernah 2 kali juara dunia, tapi ya mungkin mungkin sebagian orang tua kita juga belum lahir ya, tahun 30 dan 50 ya. Jadi sudah terlalu jauh. Jadi gua untuk kategori ini nggak gua anggap tim besar. Jadi dua ya, Brazil, Argentina. Kemudian ada ya sisanya tim Eropa ya, karena hanya mereka yang pernah juara, tim Amerika Latin dan juga Eropa, yaitu Inggris juara tahun 66, eh kemudian apalagi ya, Spanyol juara tahun 2010. Kemudian Prancis 2 kali juara ini tahun 98 dan 2018, juara bertahan. 98 dan 2018 ya, juara bertahan. Kemudian ada 3 ya. Kemudian Jerman dan Italia ya, ini masing-masing 4 kali juara. Dan satu lagi Belanda ya. Belanda walaupun belum pernah juara, cuman gua kategorikan masuk tim besar di versi gua, karena jujur tim ini selalu memberikan warna baik di Piala Eropa maupun Piala Dunia. Jadi 8 tim besar ya. Nanti mungkin gua akan ini list di sini supaya lebih ada gambaran. Nah, kapan saja 8 tim ini pernah absen di Piala Dunia dalam 32 tahun terakhir dari tahun 90. Oke, kita mulai dari tahun 90 ya. Ini Piala Dunia di Italia. Sambil nanti gua akan bercerita sedikit ya tentang apa ya, mungkin nostalgia yang menarik. Apa sih yang menarik saat Piala Dunia itu digelar? Oke, tahun 90 kita mulai dari tahun 90 ini Piala Dunia di Italia. Saat itu ya digelar di Italia, dan yang absen adalah teng dong, Prancis ya. Jadi saat itu Prancis sebenarnya mereka sudah termasuk tim yang dianggap ya, atau diperhitungkan, karena mereka adalah juara Eropa tahun 84. Jadi sudah ada track recordnya lah, bukan nol sama sekali. Nah, saat itu mereka nggak lolos, sementara yang lainnya semua lolos. Brazil, Argentina, Prancis, Inggris dan seterusnya ya. Nah, 90 ini juga menarik karena ada 2 yang menarik. Ada 3 ya. Pertama, logonya dianggap terlalu kaku, terlalu standar. Kedua adalah Piala Dunia sampai saat itu ya, mungkin sepanjang sejarah juga, koreksi kalau gue salah, Piala Dunia dengan gol terdikit ya, dengan gol terdikit. Dan kemudian yang ketiga adalah cerita menarik semifinal ya. Waktu itu Argentina ketemu Italia, main di Napoli, tapi pendukung Naples malah justru mendukung Argentina ya, karena ada Maradona ya. Oke, itu tahun 90. Kita ke 94. Nah, tahun 94 ini di Amerika, ini juga menarik ya.
karena Amerika pertama kali, kalau nggak salah pertama kali ya menyelenggarakan Piala Dunia, dan yang absen lagi-lagi Prancis. Jadi Prancis 2 kali berturut-turut Prancis absen tahun 90 dan 94, dan Inggris. Nah, yang gue ingat saat itu, gue mungkin masih SD kali ya, gue lupa. Jadi yang gue ingat, media-media di Amerika itu bersyukur ya Inggris nggak lolos, karena dia kira-kira bilang gini, wah bagus deh Inggris nggak lolos, jadi nggak ada tukang rusuh. Nah waktu itu kan Inggris masih masih brutal lah, masih hooligans ya. Nah itu gue inget bener, apa headline itu. Jadi Inggris dan Perancis. Kalau Perancis jujur gue baru research ya, begitu gue tahu oh Perancis ternyata nggak lolos 94. Jadi dua tahun berturut-turut. Sementara Inggris ya tahun 94 itu mereka nggak lolos. Dan juaranya, oh ya juaranya ya kemarin balik lagi ya, 90 tuh Jerman Barat. Nah, Jerman ini gue kategorikan Barat dan Jerman sama ya, Jerman Barat, karena tahun 90 itu dia masih sebenarnya masih Jerman Barat statusnya. Ketika dia berangkat mendaftarkan masih Jerman Barat, tapi dianggap semua sekarang Jerman lah, sama aja. 94 yang juara ya Brazil ya, melalui adu penalti yang gagalnya Roberto Baggio di final melawan Italia. Nah, kita ke 98. 98 ini ya Prancis lolos karena tuan rumah. Nah, di Prancis ini 8 tim tadi yang kita gorekan tim besar itu semua lolos. Nah, mungkin lu sedikit nggak ngeh. Salah satu faktornya juga adalah ya selain kualitas, memang 8 tim itu adalah karena ini untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar dengan format 32 tim. Jadi dari 24 tambah berapa tuh? 8 ya. Jadi 32. Sehingga memang kemungkinan atau probability jadi lebih banyak. Ya, jadi ada banyak dari tim-tim dari Afrika, dari Asia juga tambah. Asia tuh tadinya 2 jadi 4, Afrika dari 2 jadi 5. Kemudian ya Eropa juga bertambah dari berapa nih? Dari 13 jadi 15 tambah 2. CONCACAF dari 2 jadi 3, CONMEBOL jadi 4 jadi 5. Ya, betul. Ya, itu kira-kira ya. Tahun 98 juaranya Prancis, pelatihnya Amy Jacques kalau masih kita ingat, menghadapi Brazil di final ya. Nah, jadi ini full semua tim-tim besar ikut berpartisipasi, dan memang sejak 98 Prancis akhirnya selalu nggak pernah absen sampai dengan tahun 2022 ini ya, selalu berpartisipasi dan bahkan mengulangi juara tahun 2018 kemarin di Rusia ya. Itu kemudian 2022 kita beranjak ke 2022 ini di Jepang dan Korea Selatan ya. Jadi untuk pertama kali digelar di Piala Asia. Ini yang nggak lolos ini Belanda. Nah, yang gue inget atau yang ke pop up di kepala gue saat itu adalah komentar dari almarhum Haji Masaid ya. Ini kita tahu siapa almarhum Haji Masaid ini, juga artis, politisi dan juga pemain bola. Dia mengatakan gini, gak apa-apa deh Belanda nggak lolos, yang penting kita dukung Korea Selatan, soalnya pelatihnya masih ada Belanda-Belandanya, Gus Hiddink. Waktu itu gue inget dia ngomong kayak gitu. Jadi itu benar-benar keinget lah di benak gue waktu almarhum Haji Mas Said ngomong kayak gitu. Jadi Belanda yang nggak lolos di antara 8 tim itu tahun 2022, dan kita tahu juaranya adalah Brasil ya, mengalahkan Jerman di final. Nah kemudian 4 tahun kemudian Jerman jadi tuan rumah. Tahun 2006 ini nggak ada yang nggak lolos ya, tim-tim besar lolos semua, termasuk Inggris tadi yang Belanda yang sempat absen juga lolos ke Piala Dunia di Jerman ya, Jerman 2016, yang jadi juaranya adalah Italia setelah mengalahkan Prancis di final, tentunya lu ingat dengan tandukan Zinedine Zidane ya. Nah, kemudian kita lanjut ke 2010 di Afrika Selatan ya. Ini pertama kali Piala Dunia digelar di benua Afrika, dan ini juga sama, nggak ada tim yang nggak lolos, tim besar lolos semua. Ya, dan ya juaranya adalah Spanyol ya. Oke, Spanyol ini juara untuk pertama kali, di final itu bertemu Belanda ya. Gol tunggalnya Andres Iniesta ya, sehingga dengan terkenal dengan dia buka baju ada tulisannya siapa tuh, mantan pemain Espanyol kalau nggak salah ya, yang tulisannya Con nosotros apa, jadi kayak yang meninggal karena apa gue lupa, hati. Jadi dia buka kaosnya, nanti gue akan sini, intinya adalah we always with you gitu ya, dengan si mantan pemain yang udah meninggal ini. Jadi itu mengapa Iniesta setiap main ke Espanyol selalu, setiap namanya disebutkan itu Stadion Olimpik itu selalu memberikan applause. Jadi 1-0 saat itu melalui gol Iniesta, Spanyol mengalahkan Belanda dan untuk pertama kalinya juara Piala Dunia. Dan itu merupakan final ketiga tim yang katanya punya permainan hebat Belanda ya. Tadi 74, 78
dan juga 2010 final selalu gagal ya. Dan 2014 kita ke Brazil ya. Ini kembali Brazil jadi tuan rumah. Ini juga sama, semua tim besar lolos ke partai putaran final, dan juaranya adalah Jerman. Nah, ini adalah tim favorit gua. Setelah mengalahkan Argentina di final ya, walaupun digempur habis-habisan, ada banyak peluang, tapi Jerman berhasil juara melalui gol Mario Götze ya, assist dari Andreas Schürrle. Iya, Götze ya, betul ya. Oke, nah 2018 Piala Dunia di Rusia. Ini kebetulan gue juga berkesempatan ke sana untuk nonton sekaligus liputan. Ini lumayan agak pedih juga ya. Ada 2 tim yang tidak lolos saat itu, yaitu Belanda tidak lolos dan juga Italia. Italia untuk kedua kali berturut-turut tidak lolos. Bukan 2 kali berturut-turut, tapi pertama nggak lolos lah pokoknya ya, nggak lolos ke putaran final Piala Dunia di Rusia dan juga Belanda. Dan kemudian kita tahu 2002 ini juga kembali Italia tidak lolos. Jadi 2 kali berturut-turut. Jadi setelah juara 2006, kemudian masuk fase grup 2010, fase grup 2014, kemudian 2018 nggak lolos, 2022 juga nggak lolos ya. Nah 2022 ini sudah 19 tim ya yang sudah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2002 di Qatar, yang nanti akan bergulir 7-8 bulan lagi. Jadi 19 dari 32 berapa tuh? Kira-kira 60% lah ya. 60% tim yang sudah lolos, masih ada beberapa yang sedang berjuang. Di Asia, Australia juga masih terus berusaha, karena nanti dia akan menghadapi peringkat 4,5-nya Asia tuh ketemu sama peringkat 5-nya CONMEBOL ya. Kita akan lihat contekan dikit. Peringkat 5-nya CONMEBOL siapa ya? Standing coba sebentar. Kita nyontek dulu ya. Peru, masih belum selesai mereka ya, 18. Jadi antara Peru, Kolombia atau Chile akan ketemu nanti peringkat 4,5-nya Asia. Kemudian yang Afrika gue nggak terlalu ngikutin. Eropa masih ada 3 tim yang nunggu ya. Salah satunya tim yang mungkin cukup besar lah ya, Portugal, yang masih playoff nanti lawan North Makedonia. Nah, jadi itu feature gue kali ini untuk menyambut atau menjelang Piala Dunia. Yang jelas ya setiap Piala Dunia selalu ada cerita yang menarik, baik dari juaranya maupun juga venue-nya, negaranya, atau bahkan cerita-cerita pedih ya, tadi seperti yang kalah di final berkali-kali, kemudian juga tidak lolos dan sebagainya. Oke, yang jelas sebelum gue tutup, gue mau mengucapkan mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang akan berpuasa. Selamat berpuasa, semoga puasanya dilancarkan dan juga memberikan berkah menjelang nanti hari kemenangan. Oke, thank you udah nonton, dan selalu pesan gue jaga kesehatan untuk lo semua ya. Thank you, like, jangan lupa share, komen, dan juga subscribe yang belum. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih, ciao.